Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita akan baca bersama-sama dalam renungan saat ini akan terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yang demikian bunyinya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian jauh bagian Alkitab yang kita sudah baca dan kita sudah dengarkan bersama-sama. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen yang saleh, jujur, setia dan takut akan Tuhan tidak menjamin segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya baik-baik dan aman saja. Tidak juga menjamin keluarga dan seisi rumahnya juga baik-baik saja tanpa menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup yang berat. Apa yang saya katakan tadi bukanlah hal omong kosong.
Hal ini juga sudah tercatat dan disaksikan oleh Alkitab. Kita ingat kisah tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Dan menurut cerita Alkitab, Ayub juga adalah seorang yang kaya. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia menghadapi pergumulan yang berat. Semua kekayaannya musnah karena dirampok oleh orang-orang Seba dan orang-orang Kasdim. Dan anaknya laki-laki dan perempuan juga mati seketika, ketika mereka sedang bersama-sama dengan kakak sulung mereka, menikmati makan bersama. Tiba-tiba rumah mereka runtuh dan mereka semua mati. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh menyedihkan. Bukan itu saja, dalam keadaan seperti itu, istri dan teman-teman dari Ayub menyalahkannya. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih pendengar yang ada di rumah, bagian Alkitab yang kita baca saat ini bercerita tentang pengalaman seorang janda yang datang kepada abdi Allah Elisa. Dia adalah seorang janda yang punya suami, seorang nabi, tetapi suaminya sudah meninggal. Pertanyaannya ialah, untuk apa dia datang kepada Elisa? Karena dia sedang menghadapi pergumulan yang berat, yaitu karena dia punya hutang yang banyak. Dan pada saat itu penagih hutang itu sudah datang untuk menagih hutangnya. Tetapi janda itu belum punya uang. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membayangkan seorang janda yang hidup bersama-sama dengan anak-anaknya tanpa seorang suami. Dia bekerja keras supaya menghidupi keluarganya, khususnya anak-anaknya. Dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak-anaknya, untuk mencukupi kebutuhan mereka, janda itu harus berhutang. Jangan-jangan dua anaknya menjadi jaminan ketika dia berhutang. Seperti kita sekarang, kalau kita mau meminjam uang di bank, mesti ada jaminan. Entah itu jaminan SK, sertifikat rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi kalau hutangnya tidak bisa dibayar, maka jaminan tadi akan disita atau diambil oleh bank. Dan itu juga yang sedang dialami oleh janda tadi. Bahwa anak-anaknya akan diambil oleh penagih hutang dan akan dijadikan budak di rumah mereka. Karena apa? Karena memang janda itu belum membayar hutangnya. Menghadapi seperti itu, apa yang dilakukan oleh janda tadi? Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi ke tetangga. Dia tidak pergi ke teman-teman. Tetapi yang dia lakukan ialah dia datang kepada seorang Nabi Elisa, adalah abdi Allah itu. Dalam perjanjian lama, Nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk umatnya. Oleh sebab itu dia datang kepada Nabi Elisa dan berkata, "Hambamu suamiku
sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang itu sedang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini sebuah pernyataan yang bernada kecewa. Sebuah pernyataan yang bernada putus asa. Seolah-olah menjadi seorang yang takut akan Tuhan menjadi jaminan bahwa segala pergumulannya selesai. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, seolah-olah persoalan selesai dengan tiba-tiba. Namanya hutang harus dibayar. Pertanyaan lagi bagi kita, lalu apa reaksi daripada Nabi Elisa ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh perempuan tadi? Nabi Elisa bertanya kepadanya, "Apa saja yang ada di rumahmu?" Perempuan itu menjawab, "Saya tidak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak." Sebuah pengakuan yang jujur dari seorang janda. Karena memang betul dia tidak punya apa-apa. Berbeda dengan orang yang berhutang zaman sekarang. Ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mau meminjam uang, dia datang dengan merendah. Bahkan tidak jarang dia datang dengan tetesan air mata supaya dia bisa diberi atau dipinjamkan uang. Tetapi ketika ia dapat uang, dia tidak ingat lagi untuk mengembalikan kembali. Dia tidak ingat lagi untuk membayar hutangnya. Tetapi kalau si penagih datang menagih hutangnya, dia akan menjawab, "Belum punya uang. Belum ada uang." Tetapi sebentar kita akan lihat dia sudah ada di mall untuk membeli pakaian yang baru. Atau dia sudah ada di restoran untuk makan yang enak-enak. Tetapi berbeda dengan perempuan tadi. Dia datang kepada Elisa karena betul-betul dia tidak berdaya. Dia tidak punya apa-apa, apalagi untuk membayar hutangnya. Lalu apa reaksi Elisa? Dia berkata kepada janda itu, "Pergilah, siapkan bejana yang banyak, jangan sedikit." Janda itu tidak bertanya untuk apa bejana-bejana yang banyak itu. Tetapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Elisa kepadanya. Melakukan apa yang diperintahkan Elisa, menyiapkan bejana-bejana yang banyak. Tentu kita bertanya, kenapa perempuan itu tidak bertanya? Karena perempuan itu punya keyakinan. Perempuan itu percaya bahwa akan ada pertolongan dalam hidupnya. Pasti tanda ajaib akan ditunjukkan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu juga menjadi keyakinan dari Elisa. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kuasa Tuhan itu dari dulu sampai dengan saat ini ada. Elisa yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan tanda mujizatnya bagi janda ini. Karena apa?
Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada hamba-Nya yang setia. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Karena iman janda itu, karena keyakinan dan kepercayaan dari Nabi Elisa, maka terjadilah tanda mujizat yang luar biasa. Satu buli-buli minyak ketika diberkati oleh Tuhan berubah menjadi banyak. Bahkan dikatakan dalam Alkitab sini bahkan lebih. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ini cerita yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita baca dan kita renungkan bersama-sama, ada makna yang sangat indah yang patut kita renungkan dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu dari cerita janda dan Nabi Elisa ini, ada dua hal penting yang saya mau katakan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa ketika kita menghadapi masalah, datanglah kepada orang yang tepat. Datanglah kepada teman yang seiman, karena mereka akan menolong dan menguatkan kita. Kita harus bijaksana agar ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak salah sasaran. Agar ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak salah orang untuk meminta nasihat. Kita tidak salah orang untuk meminta petunjuk. Kalau kita salah, maka hidup kita akan terus mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meragukan kuasa dan janji Tuhan. Tuhan selalu berjanji bahwa Ia akan selalu menolong, memberkati umat-Nya yang setia dan takut kepadanya. Dia tidak pernah ingkar janji. Cuma kadang-kadang kita manusia, kita mau mengikuti apa yang kita mau. Tetapi bagi Tuhan, apapun yang pernah Dia janjikan, apapun yang Dia pernah ucapkan dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Cuma waktunya berbeda dengan waktu kita. Saatnya berbeda dengan saat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita belajar dari seorang janda tadi. Bahwa dia, ketika dia menghadapi pergumulan, dia tidak salah orang untuk meminta bantuan. Tetapi dia datang kepada abdi Allah Elisa karena dia tahu bahwa Elisa adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menyampaikan segala pergumulan, segala kesulitan hidupnya. Untuk itu mengakhiri renungan saya pada saat ini. Jangan coba-coba meragukan kuasa Tuhan. Apa yang pernah Dia ucapkan, apa yang pernah Dia janjikan, pasti Dia akan genapi. Cuma waktunya berbeda dengan waktu kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Baik Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk
mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu dan menolong kami, supaya kami tidak saja berbicara dan mendengarkan firman-Mu, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.